mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita ketahui bahwa syahadat kita ada dua, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga pertanyaan kubur, 3 pertanyaan kubur, salah satunya adalah kita akan ditanya siapa Nabi kita, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disampaikan juga dalam sebuah riwayat yang sahih ketika seseorang ditanya oleh malaikat, kemudian ditampakkan wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta Rasulullah ketika ditampakkan wujud Rasulullah ditanya siapakah ini, orang yang cinta Rasulullah akan mengatakan beliau adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi orang yang tidak kenal Nabi Muhammad, orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah ketika ditampakkan wujud Rasulullah, siapa ini? Saya tidak tahu, saya hanya mengikuti kebanyakan orang ketika beragama. Jadi ternyata jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah itu memiliki banyak keutamaan. Dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu spesial pada malam hari ini, bagaimana kita dianjurkan untuk memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya cinta kita kepada Rasulullah bukan cinta hanya ucapan saja, ya. Jangan sampai lain di pikir, lain di hati. Ya, tentu ya tidak sejalan antara ucapan dan perbuatan. Kita cinta kepada Rasul betul-betul cinta sejati, cinta yang memiliki konsekuensi. Ya, jadi cintanya kita bukan cinta palsu, karena cinta kepada Rasulullah bagian dari ibadah. Ya, nanti kita akan baca keutamaannya. Dan orang beriman hukumnya wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajib hukumnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tugas kerasulannya, dengan beliau diangkat menjadi nabi, beliau mengemban risalah, mengantarkan manusia menjadi mengenal hak dan mengenal yang batil. Maka dari itu hal yang pertama harus kita yakini, harus kita ada pada diri kita adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagian dari ibadah. Makanya jangan sekali-kali cinta kita itu hanya sekedar di bibir saja. Karena cinta kepada Rasulullah bagian dari ibadah, bagian dari konsekuensi keimanan kita. Dan nanti juga dikubur, di alam kubur bagian dari 3 pertanyaan, salah satunya berkaitan dengan konsekuensi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi cintaku terhadap segala-galanya, terkecuali terhadap cinta kepada diriku sendiri. Kata Rasulullah, engkau belum cukup. Ya, cinta kita kepada Rasulullah harus melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kemudian Rasulullah tidak, makanya Rasulullah menjawab, tidak demi jiwaku yang di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai aku lebih dicintai ya daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar menjawab lagi radhiyallahu anhu, jika demikian sekarang kamu lebih aku cintai dari diriku sendiri. Rasulullah SAW, itulah yang benar. Jadi betul-betul jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Rasulullah betul-betul melebihi cinta kita kepada selainnya. Bahkan nanti dicela orang yang mencintai makhluk melebihi cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak disukai seorang yang cintanya kepada selain Rasulullah melebihi kecintanya kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahayanya, karena ada sebuah hadis, al-mar'u ala man ahbabta. Seseorang itu nanti di akhirat bersama siapa yang dicintainya. Kecintaan kepada kita itu berpengaruh terhadap kondisi akhirat kita. Dan cinta kita kepada Rasulullah menentukan bagaimana kondisi kita di akhirat. Maka Umar, ya, berkaitan kisah tersebut, ulama mengatakan ketika Rasulullah sallallahu menjelaskan, la walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak, ya, demi jiwaku yang ada di genggamannya, sampai aku lebih kamu cintai dari dirimu sendiri. Maksudnya adalah bahwa imannya belum sempurna ketika Rasulullah SAW belum dicintai sepenuh hati, secara total, secara maksimal. Ya, jadi kita dituntut ketika mencintai Rasulullah totalitas. Ya, tidak setengah, apalagi di bibir saja. Nih jenengan juga paling tidak suka nih ada orang ngomong cintaku padamu hanya di bibir saja, tidak ada buktinya. Ya, jadi cinta itu ada konsekuensinya. Orang yang jatuh cinta itu dia rela berkorban. Orang yang jatuh cinta itu memiliki konsekuensi. Orang yang jatuh cinta itu memiliki prioritas terhadap yang dicintainya. Demikian juga kita cinta kepada Rasulullah. Kita rela berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para sahabat, terutama ketika perang Uhud, berapa nyawa yang demi menyelamatkan Rasulullah dikorbankan. Ya, ada yang jari jemarinya putus untuk menghalau pedang yang menyasar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita yang anaknya dikorbankan dua untuk menjadi tameng Rasulullah, dan beliau sendiri, ya saya lupa namanya wanita tersebut, yang perutnya sobek, ya, bertahan menahan sakit. Yang penting Rasulullah selamat. Bahkan ketika pingsan karena pendarahan, ketika bangun yang ditanyakan adalah bagaimana kondisi Rasulullah. Masya Allah, ya. Jadi ada seorang ibu memiliki dua putra, ya, betul-betul dia ikhlas gugur demi menjadi tameng Rasulullah ketika perang Uhud, dan dia sendiri perutnya sobek. Ibu tersebut pingsan karena pendarahan hebat. Ketika bangun, bukan nanya anaknya, tapi tanya bagaimana kondisi Rasulullah. Masya Allah. Ada yang punggungnya terkena 70 anak panah. Dia menjadi tameng Rasulullah SAW. Betapa pengorbanan para sahabat yang rela mengorbankan nyawanya. Nah, kita pun demikian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu para sahabat rela memberikan nyawanya, hartanya, waktunya, tenaganya untuk Rasulullah, zaman sekarang bukti cinta kepada Rasulullah adalah mentaatinya. Karena sebab kita mencintai Rasulullah, mentaatinya menjadi sebab kita masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Pelajaran akidahnya, setiap umat Muhammad pasti masuk surga. Kemarin sudah jelaskan, pasti masuk surga, tapi amalannya yang menentukan cepat atau lambatnya. Jadi akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap muslim itu pasti masuk surga dan tidak ada yang kekal masuk neraka. Nah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat penasaran, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Wa man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhulal jannah. Jadi konsekuensi kita cinta kepada Rasulullah, mengikuti petunjuknya, masuk surga. Siapa yang memaksiatiku, itulah orang yang tidak mau masuk surga.